pada pagi hari ini Tuhan, waktu yang Tuhan beri bisa kami pakai untuk beribadah sujud di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu pada hari ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semuanya, berfirmanlah dan berbicaralah dari sorga, supaya kami mengerti hal-hal yang sorgawi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu supaya bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi semua umat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap ditabur dengan firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya percaya hari ini kita semua penuh dengan berkat Tuhan, amin. Saya melihat dari wajah ini wajah-wajah yang dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara, salam jumpa kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa di hari Minggu. Pada hari ini Tuhan beri kepercayaan lewat hamba-Nya Bapak Gembala Sidang di tempat ini, supaya hari ini bisa menyampaikan topik yaitu Akulah Pintu. Saudara-saudaraku, tema kita adalah Akulah Pintu. Tema firman Tuhan ini didasarkan kepada Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Jika sudah berjumpa dengan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku kita baca secara bersama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Coba dulu. Mungkin baterai. Tes, ini dia. Ini baru menggelegar. Kalau itu mic serak-serak basah. Kalau ini keren betul. Mari kita baca. 1, 2, 3. Akulah pintu. Haleluya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudaraku, saya setelah diberi tema dan juga diberi ayat ini, saya sungguh-sungguh merenungkan, membacanya berkali-kali dan berkali-kali dan berkali-kali. Saudaraku, ini menyatakan kepada kita bahwa dari pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 ini sebenarnya menjadi inti daripada perikop ini. Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai topik ini, mengenai nats ini, ada beberapa hal nanti yang akan kita dapatkan. Tapi sebelumnya saya akan menyapa saudara dulu. Selamat datang buat jemaat dari Bogor ya, Narwastu ya, Keren Wisata ya, Narwastu namanya. Ya, itu luar biasa itu ya. Jadi saudaraku tidak salah pilih tempatmu bergabung. Kenapa? Di sini ada ahli Taurat. Di sini ada imam-imam. Di sini ada kaum zelot. Di sini ada orang FAR, orang Farisi. Jadi semua lengkap di sini. Dan di sini juga kalau pada zaman itu dikatakan masanya Paulus, ada namanya anggota Sanhedrin, mahkamah agama. Ini mahkamah agama, doktor, ini mahkamah agama. Imamnya ini yang selalu berdoa masuk ke bait suci, dan hanya dia yang berhak masuk apa? Ke ruang maha kudus. Yang lain nggak boleh. Gitu. Jadi di belakang juga ada yang menyediakan korban-korban
persembahan kepada Tuhan. Ada di sini yang selalu menyediakan korban. Korban itu yang bisa ngangkat yang besar-besar. Itu ada namanya Pendeta Paulus Prakoso. Jadi di sini saudaraku banyak. Jadi yakin dan percaya ini adalah tempat. Amin. Amin. Jangan ragu dong. Ya, saudara, saya bangga hari ini, senang melihat berjumpa kembali. Dan saudara, marilah kita gali ya firman Tuhan, berdoa, ambil untuk saudara. Sebenarnya kadang-kadang kalau datang ke tempat ini saya bisa nervous. Kenapa? Berjumpa dengan ahli-ahli Taurat. Jadi nggak boleh khotbah yang praktis juga. Tapi nanti kalau khotbah nggak praktis, nanti bagaimana umat-umat Yahudi yang datang dari Samaria itu? Jadi mesti digabung. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebelumnya perkenalkan bagi yang datang tadi, nama saya itu Janes Edward Sirait. Janes Edward Sirait. Tadi ada tadi si Torus tadi, itu masih satu nenek moyang itu. Ya, si Sirait, si Torus, menurun putar-putar. Kalau jauh-jauh mereka kompak, kalau dekat-dekat main catur, kalau minum tua ribut mereka itu. Ya, tapi kalau di rumah Tuhan jaim mereka, soleh dan soleha. Saudaraku, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini di perikop atau di pasal 10, di perikop yang pertama ini berbicara sebenarnya mengenai gembala yang baik. Mengenai gembala yang baik. Jadi gembala yang baik ini yaitu Yesus Kristus berkata-kata kepada murid-muridnya, menyampaikan banyak hal kepada murid-muridnya, di mana Yesus pada waktu itu sebenarnya memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya, siapa jati dirinya. Dan di sini diawali dengan suatu kata yang menandakan keyakinan. Aku, kata Yesus. Pasal 10 ayat 1 dikatakan, aku. Ini integritas. Makanya anak-anak Tuhan itu harus berani menunjukkan identitasnya, karena itu adalah integritas. Aku, kata Yesus, gak ada duanya. Lalu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam penjabaran ini dia memberikan semacam yaitu ilustrasi untuk dia. Dia menyebutkan dalam pasal ini 5 kali istilah pintu, 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 pintu. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan, akulah pintu. 5 kali. Dalam ilmu tafsir, kalau ada sebutan lebih dari 1, 2, atau 3 kali disebutkan, itu menandakan betapa pentingnya kata itu. Jadi itu bukan sebutan yang biasa-biasa. Ada makna yang dalam di situ. Itulah yang mau kita lihat. Apa maksud Yesus? Akulah pintu. Saudaraku, dalam nats ini, dalam perikop ini, banyak penjelasan-penjelasan di mana kita coba lihat ada tokoh-tokoh penting. Ada dikatakan di sana pencuri. Ada juga dikatakan di sana orang asing. Ada juga dikatakan domba-domba. Dan tokoh terpentingnya adalah Yesus. Dan ia sendiri yang menyampaikan perkataan-perkataan ini. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Kok bisa seperti itu? Karena dialah segala-galanya. Gak ada yang lain. Jadi kalau orang lagi berpacaran berkata, kau yang memulai, kau yang melakukan, kau yang mengakhiri, semuanya karena kau. Yesus yang berkata, Yesus menyatakan dirinya, dari dia, oleh dia, untuk dia, kemuliaan, tapi dampaknya
kebahagiaan untuk umat Tuhan dengan keselamatan yang Dia berikan. Ini artinya adalah hidup yang berdampak. Maka orang-orang Kristen itu, anak-anak Tuhan itu, di samping tadi kita teladani punya integritas, harus memiliki hidup yang berdampak. Perkataan Tuhan berdampak kepada semua orang. Maka kita pun dalam melangkah berdampak baik, berlaku berdampak baik, berpikiran mendatangkan kebaikan, berkata-kata menyejukkan. Maka siapa yang bersama kita, ia seperti bersama dengan Gembala Agung, yaitu Yesus. Jadi saudara-saudaraku, topik ini berbicara mengenai, coba slide yang kedua, di situ saya tuliskan adalah Yesus mengajar mengenai gembala yang baik, menggambarkan bagaimana hubungannya, bagaimana relasinya, bagaimana nisbahnya dengan umatnya, yaitu domba-dombanya. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah alasan di mana domba-domba itu ternyata harus masuk dalam satu tempat yang nyaman. Dan tempat yang nyaman itu hanya Yesus. Gak ada tempat yang nyaman di dunia ini. Maka saudaraku, jangan bermain-main dengan Yesus. Dan jangan pernah engkau permainkan nama itu. Orang Batak paling sering mencanda-candai nama Yesus. Nggak boleh. Dia bilang begini. Jangan kau copet aku. Dia bilang begitu. Lalu copet bilang apa? Jangankan kau ku copet walau kau pendeta. Yesus pun kalau lewat dari sini ku copetnya, katanya. Ini nggak betul. Yesus itu bukan nama yang sembarangan. Hanya dengan menyebut namanya saja pun iblis. Nah, hanya dengan menyebut namanya saja pun penyakit sembuh. Berhenti bermain-main dengan nama itu. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Terus. Itu tandanya saudara-saudaraku belum hafal nama itu. Amin. Kok diaminkan belum paham nama itu? Amin. Mesti bilang aku dulu Pak. Gitu. Tapi saudaraku, jangan main-main dengan nama itu. Semua jadi dalam nama itu. Bukankah Alkitab juga berkata segala sesuatu Allah telah meletakkan semua di bawah kaki Yesus. Betapa dahsyat nama itu. Betapa hebat nama itu. Saudara, setelah aku tahu itu, begitu takutnya aku menyebut nama itu. Dan nama itu hanya diberikan, kita sebutkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ternyata ia adalah seorang penjaga. Ia adalah seorang bodyguard, di mana ia selalu ada bersama-sama kita. Namanya melindungi. Maka saudara-saudaraku, jangan pernah ragu lagi. Ia selalu bersama kita. Sebentar lagi kita mau datang, ini tiba di Desember, di mana di sana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Saudara tahu apa perkataan di situ yang paling hebat? Namanya Yesus disebut penasehat ajaib, dan dia dikatakan Immanuel. Lalu saudaraku dikasih Tuhan, setelah kita coba menyimak, karena ini terlalu panjang sekali, kita akan fokus kepada ayat itu. Maka apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 itu? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku,
ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Paling tidak ada 4 makna yang perlu kita gali pada saat ini. Mari kita lihat. Yang pertama ada sebutan, yaitu sebutan pintu. Bapak Ibu Saudaraku, sebutan pintu ini dalam bahasa asli dikatakan adalah tura. Tura. Saudaraku, pintu ini bisa diterjemahkan dengan edo, pintu. Bisa juga diterjemahkan gate, gerbang. Tapi ada arti yang lain yang namanya itu kesempatan. Jadi pintu itu adalah kesempatan. Jadi kalau pintu terbuka, masuklah, karena itu kesempatan. Karena ada waktunya pintu ditutup. Dan kesempatan itu hanya 1 kali. Walau ada kesempatan berikutnya, bukan untuk hal yang sama. Hari ini hari Minggu. Ini adalah pintu berjumpa dengan Dia. Ini adalah kesempatan berjumpa dengan Dia. Walau minggu depan hari Minggu ada, tetapi nikmatnya sekarang dengan minggu depan itu berbeda, karena suasananya berbeda. Maka Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah sia-siakan waktu berlalu dengan begitu saja. Tapi gunakanlah. Kenapa? Ada waktunya kita tidak ada waktu. Dan mengakhiri semuanya, waktu itu kejam. Maka dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Jahat itu artinya tanpa kompromi, nggak bisa diundur. Dia akan lewat dan berkata kepadaku, goodbye, selamat tinggal. Jadi saudaraku, kalau hari ini ada kawan kita mau bergabung di gereja ini, itu bukan pertanda buruk. Itu hanya berkata, kalau gabung dengan timnya dibutuhkan keseriusan. Kenapa Bapak Saudaraku? Inilah pintu. Bukan tak banyak gereja, gampang kok. Tapi Tuhan tidak taruh itu. Kenapa Tuhan tidak taruh itu? Inilah pintunya, inilah kesempatannya, inilah gerbangmu. Gerbang yang mana nanti engkau berkarya dan engkau buka cabang di mana-mana, di mana-mana, di mana-mana. Tapi supaya bisa buka cabang di mana-mana, berarti mesti berkaderan. Jadi nanti yang di apa tadi namanya lupa saya, Kremisata, kaderkan. Bagaimana cara mengkadernya? Kimi punya STT, sekolah pendeta. Nggak usah di tempat lain, kader di sini. Ada di Dr. Proli, ada Bapak Pendeta Ilan MTH kandidat doktor, ada Pak Dr. Yusni, ada juga kandidat doktor Yobi. Banyak ini kader, utus 3 orang, tahun depan buka 3 cabang Pospedi. Begitu. Kenapa? Ini pintunya. Akulah pintu. Artinya di sini adalah bahwa pintu itu akses. Inilah aksesmu. Memang di sana banyak pintu, tapi itu bukan untukmu. Itu untuk orang lain. Saudaraku, akses itu, pintu itu melindungi. Coba saudara, misalnya pintu kita di bawah ini, malam hari ada pintu kita tutup, melindungi kita. Kalau gerbang kita nggak ditutup, apalagi di Bekasi, besok pagi motormu hilang. Jadi pintu itu pengaman. Yesus itu pintu. Yesus itu pengaman. Senyaman-nyamannya. Lalu saudaraku, pintu itu adalah tempat perlindungan. Sedikit saja pintu itu tertutup, bahaya. Jadi saudaraku, selagi pintu terbuka, masuklah. Karena ada waktunya pintu itu ditutup.
domba pada waktu itu harus dimasukkan di kandang. Jadi saudaraku, yang agak aneh dalam kitab ini begini, tapi nyata. Yesus berkata dia pintu. Dia berkata dia gembalanya. Dia berkata penjaga akan membuka pintu bagi gembala. Jadi seakan-akan ada banyak orang, tetapi ia menyatakan dirinya sendiri. Artinya dialah segala-galanya. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Dia segala-galanya. Jadi anak-anak muda ini saya coba lihat tadi bernyanyi luar biasa. Itu karena Yesus. Kalau tanpa Yesus gak ada suara. Iya. Baik-baiklah sama Yesus, supaya diberi karunia lain lagi, diutuslah Roh Kudus membuat kau bernyanyi, diurapi terus. Bernyanyilah seperti anak tadi yang 2 orang itu, dengan kepolosannya, dengan ketulusannya. Maka Yesus pernah berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku dengan ketulusannya. Kalau kita kan bernyanyi kan akan jaim kan? Ya tuh, coba ini anak-anak gadis kalau makan di asrama, makannya nggak ada lihat pasti. Coba agak sedikit rame, ngunyah pun diatur itu. Tuhan tidak mau itu. Tuhan dia berkata, aku, kata Tuhan, begitu jati diri yang sesungguhnya. Saudaraku juga berkata di sini bahwa pintu itu memberikan arah. Arahnya ke sana. Coba kalau kalian pergi ke terminal itu mau masuk toilet, ada arahnya, itu pintunya katanya, ada arahnya. Kompas. Tuhan itu kompas. Yesus itu kompas hidup. Yesus itu pengarah hidup. Maka saudara-saudaraku, banyaklah berdoa dan berpuasa supaya Tuhan kasih kompas itu, tunjukkan jalan yang benar. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan berkata begini. Tuhan berkata, akulah jalan itu, akulah penunjuk arah itu, akulah kebenaran itu. Nggak ada dusta dalam diriku, akulah hidup itu. Saudara, ini berkata kepada kita hanya Yesus. Saudaraku, pintu itu bisa digambarkan banyak hal, banyak jenisnya. Ada pintu hati. Kalau hatimu tertutup kepada si A, tertolak itu. Jadi jangan sampai tertutup hati Yesus, nanti kita tertolak. Coba kalau anak-anak gadis misalnya ini sama si anak-anak laki-laki saling mau jatuh hati kan begitu. Datanglah wanita itu, dia tidak buka hatinya, bisa nggak masuk hatinya si laki-laki itu? Nggak bisa. Jadi saudaraku, banyak pintu. Ada juga namanya, artinya di sini pintu udara. Kalau nggak punya pintu sesak. Pernah nggak lihat di YouTube orang tutup orang pakai plastik itu? Main-main mereka kan? Ditutup dia pakai plastik. Atau pembunuhan. Membunuh itu yang pernah saya diajarkan pada zaman-zaman itu adalah bukan pakai pisau, bukan. Ambil plastik yang tebal, lalu masukkan orang itu kepalanya, lalu ikat situ. Nggak masuk napas, mati. Nggak akan bisa kau dicari polisi kau. Kalau pisau ada sini jari, kalau ini enggak. Jadi makanya kalau nggak ada lubang udaranya, sesak. Jadi tanpa Yesus hidup ini sesak. Makanya bersama Yesus supaya jangan sesak hidup kita ini. Memang banyak persoalan, banyak kebutuhan, butuh duit, butuh teman, butuh semuanya. Nggak ada yang memberi kebahagiaan. Nambah sesak napas itu. Saudara yakin? Nih Pak Dokter Ilan ini seringkali gue sesak napas ini.
Sama ini Bapak Gembala Kelileng baik ini sering sesak napas ku buat ini. Ku tolong terus dia. Ini dokter Proli juga sering sesak napas itu. Tolong dokter Proli cari teman dulu, mau bangun gereja kita, sumbang ini, sesak dia. Tambah lagi tugasku. Itu contoh. Manusia itu membuat sesak. Pak Ilham jangan lupa ya. Dia kan tidak mau berkata, gak ada apa, gak mungkin itu. Kita doakan Pak, sesak dia. Bagaimana Pak Dokter, Pak Ketua, Pak Pendeta, aku seperti ini. Nah, banyak lagi, sesak itu. Jadi hanya Yesus yang membuat kita tidak sesak. Lega. Katakan dulu, lega. Hanya nama Yesus. Itulah pintu. Sebenarnya banyak makna pintu, saya coba ini tapi terlalu panjang. Coba nomor 2. Ini saya tidak seperti biasa lagi puluh. Jika ada orang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dalam terjemahan ini dikatakan begini, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jika ada orang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ini kan suatu kebalikan yang berkata berarti ada dong orang yang tidak masuk melalui dia. Ada. Siapa yang tidak masuk melalui dia? Dia bilang orang asing, ayat 5. Dia bilang lagi pencuri. Siapa itu? Setan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, diselamatkanlah orang yang masuk melalui dia. Yang tidak melalui dia, kena hukumlah ia pada nantinya. Hanya nama Yesus. Sote setai. Untuk menyelamatkan, menyembuhkan, mengawetkan, melestarikan, to protect you. Artinya apa di sini? Dimanapun Anda mau keluar masuk, Anda dalam keselamatan. Pintu itu adalah garansi, asuransi. Ketika engkau sakit hati, sakit pikiran, sakit dompet, sakit fisik, Tuhan sembuhkan. Dia balut lukamu. Kalau masuk lewat dia. Tapi kalau masuk bukan lewat dia, makin banyak lukanya. Saudaraku juga dikatakan awet. Awet itu berkawan pun nanti engkau awet. Ya kan? Beribadah pun awet. Berjemaah pun awet, gak pindah-pindah. Kenapa? Di sana juga ada Yesus. Di sini pun ada Yesus. Tapi di mana kita Tuhan taruh, tetaplah di situ, awetlah. Jadi kalau hari ini ada mau bergabung, tetap di sini, awetlah. Sudahlah, kan ditanya Tuhan juga nanti. Yang ditanya itu bagaimana keawetannya, kan begitu. Lestari, tahu lestari itu tumbuh, selalu ada. Waduh, enak kali ya punya Tuhan Yesus. Coba jangan lewatkan dulu. Lagi, yo. Jadi saudaraku, ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus masuk. Ezel te, to go in, come in, enter in. Artinya di sini Bapak Ibu Saudaraku, jangan di pintu doang. Jadi yang namanya di sini yang Tuhan mau yang diselamatkan itu jangan di pintu saja berdiri. Tuhan sudah buka pintu, masuklah. Emang kenapa kalau kita di pintu saja? Mengganggu, merusak suasana. Itu namanya nggak masuk, nggak mundur. Tuhan bilang suam-suam buku. Tuhan bilang jijik dia itu, maka dimuntahkan. Masuklah. Saudaraku, kita mesti masuk dalam rumah Tuhan. Supaya kita tahu, kalau kita di luar pintu sana, kita nggak tahu semua di sini. Masuklah. Bukankah hari ini saya senang sekali. Biasanya di sini kalau saya khotbah ini apa-apa nih, tegur juga Bapak Gembala Kelileng itu. Banyak di sini putih-putih. Tapi sekarang bersih banget tuh. Oh, Tuhan bicara buat gembala kita.
Iya kan? Bunga biasanya kusam, ini segar banget nih. Maka hari ini hidup saudara adalah segar-segar. Kenapa? Saudara nggak hanya di pintu. Kalau di pintu susah itu, kita mau lewat dihalangin juga. Masuklah, duduklah, dengarkanlah Tuhan itu, sujudlah, masuk dalam baitnya. Tapi ketika masuk dalam baitnya sama seperti domba-domba masuk kandang domba-domba itu. Tapi ada satu domba yang nakal, yang suka gangguin yang lain. Jadilah domba yang baik kalau di kandang domba. Jangan beribut. Ada nggak domba yang nakal? Satu kan? Tapi ternyata Tuhan senang dan mencari domba yang hilang itu. Saya nggak habis pikir itu, Tuhan masih ada 99, matikan saja itu. Kan begitu istilahnya. Sudahlah, masih ada 99. Kalau diambil maling lah. Kan itu kan manusia itu. Tapi Tuhan tidak mau itu. Nggak mau dia. Aku datang menyelamatkan yang hilang. Jadi saudaraku, ini kan kawanan domba. Kawanan domba itu kan masuk kandang itu kan, ada pintunya. Yesus adalah pintunya. Nah, di dalam kandang domba itu, disitulah ada pendetanya, ada induknya kan, begitu induknya, ada mamanya, ada kakaknya kan gitu kan. Domba kan pernah pindah kan begitu kan. Tapi ternyata dalam kumpulan itu ada saja domba yang rese. Kenapa dia menjadi domba yang rese? Dia tidak tahu siapa gembala itu. Coba rese kita di hadapan Tuhan, kalau nggak dihajarnya kita. Maka jangan rese sama Yesus. Jangan. Maka saudaraku, jangan cuma berdiri di pintu. Dan ingat, pintu itu adalah saringan. Itu saringan, opportunity, kesempatan. Artinya apa di sana? Ada waktunya ditutup. Kalau ditutup pintu itu, kalau ditutup pintu kandang domba itu, pada zaman itu ada harimau, ada binatang buas. Coba kalau ditutup, kita di luar dimakan harimau kita itu. Siapa yang disebut harimau itu? Apa kata firman Tuhan? Waspadalah, sebab apa? Ada singa yang meraung-raung untuk itulah iblis. Dan kalau kita tidak masuk dalam hadirat Allah, kita akan dicuri iblis. Maka dalam ibadah itu serius. Kalau berkhotbah seperti ini kan saya diutus Tuhan di sini, menyampaikan apa yang kalian butuhkan kan. Maka anak muda nggak boleh sambil khotbah buka TikTok, nggak bisa. Baca WA nggak bisa. Kecuali kau foto saya, nanti malam aja lihat. Gitu. Wih, pendeta aku hari ini ganteng gitu, boleh. Tapi jangan kau mimpikan aku. Nggak bisa. Enter in. Lompat ke dalamnya. Nggak boleh di pinggir-pinggir. Masuk. Ketika kita masuk, kita berkata, mulianya Engkau Tuhan. Aduh, enak loh jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Yesus percaya kita ini. Udahlah kalau kehidupan ini, kalau soal makan dan minum, tadi nyanyi, burung saja pun dipelihara Tuhan. Jangan khawatir. Sudahlah, berapa piring mau kita makan? Dikasih juga nanti Pak Gembala sediakan di sini. Jatah saya 3 piring panggang, nggak habis kok itu. Paling 2 biji itu. Kok kenapa kita takutkan itu kan? Aman bersama Yesus. Nomor 3. Sabarlah. Lihat, ia akan masuk dan keluar. Jadi masuk dan keluar di sini, he will go in and will go out. Artinya di sini bahwa melalui pintu itu kita akan dapat kemerdekaan, bebas. Kita kemana saja dipelihara Tuhan. Di kandang dipelihara Tuhan. Di rumah kita dipelihara Tuhan.
di dalam perjalanan pekerjaan dipelihara Tuhan. Kenapa seperti itu? Dia lindungi karena Ia gembala kita. Jadi lihatlah, kita akan menjadi domba yang gemuk-gemuk, domba yang berkelimpahan. Yohanes berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maksudnya apa di sini, Bapak Ibu Saudaraku? Saya coba lihat dulu, ini ada satu kopekan saya ini. Ini artinya apa? Terpelihara. Dia akan masuk dan keluar, terpelihara dia. Terpelihara. Jadi yang kedua, tetap dalam perlindungan Tuhan. Begini saya coba baca karena saya terbatas mengingat. Melangkah keluar nih. Tetaplah melalui Yesus, ingat nama Yesus, pasti hidup kita tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Nih buat suami-suami nih, kalau kita pergi keluar sana, ingat nama Yesus supaya kita nggak macam-macam. Lalu masuk melangkah, nih masuk, dikatakan di sana exeleusetai, ya. Dikatakan begini, tetap melalui Yesus, ingat juga nama Yesus, pasti kita tidak buat rusuh dengan kawanan domba-domba lain, tidak mengganggu, tidak buat masalah di rumah pun di mana saja, tidak buat masalah. Kenapa? Ingat nama Yesus. Makanya dikatakan sampai mati pun ini dibacakan oleh pendeta ini. Orang mati, biarlah keluar masukmu dipelihara oleh Tuhan sampai mati pun. Artinya apa di sini dikatakan? Mulai kapanpun sampai mati pun kita keluar masuk kita jika dalam Kristus aman dalam perlindungannya. Saudara, hanya nama Yesus kita terurus. Di luar itu kita kurus. Di dalam Yesus kita terurus. Jadi keluar masuk di mana saja kita terurus. Maka nanti jemaat yang mau bergabung, ingat, engkau akan terurus karena Tuhan, bukan karena Kingmi, karena Tuhan. Tapi Kingmi adalah rumahmu. Jadi kalau bersama Yesus keluar masuk ada di Kingmi, pasti terurus karena Tuhan. Jadi domba-domba kan gemuk. Yang keempat, saya juga agak sedikit takut nanti dikasih tanda gini kan gak enak juga, hilang urapan tuh. Nomor 4 nih. Jadi nomor 1, 2, 3, 4. Nah ini nomor 4 nih. Ternyata dari semua itu ada rupanya upahnya, ada jaminannya. Dia bilang begini, menemukan padang rumput. Saya coba apa sih padang rumput ini? Pasture will find, katanya begitu. Dikatakan nomen heuresei. Saya pikir padang rumput yang bagaimana? Ini padang rumput yang betul-betul spesial. Jadi berkat kita itu ternyata sudah ditentukan dan ada berkat-berkat khusus. Ada padang rumput yang khusus, di mana kita di situ terpelihara, nggak kekurangan apa-apa. Tidak hanya dapat padang rumput, ternyata di situ juga ada pohon berteduh. Kalau terjemahkan nanti kata itu, di situ juga ada sungainya. Jadi ketika matahari panas terik, ada pohonnya. Ketika kita lapar, ada makanannya. Ketika kita haus, ada minumannya. Lalu yang mendatangkan terjadi apa? Sukacita. Semua di situ ada. Jadi padang rumput adalah gambaran kehidupan yang diberkati. Padang rumput itu penuh dengan pemeliharaan Allah, semuanya di situ. Lalu karena padang rumput ada berkat khusus spesial buat masing-masing domba itu, maka mereka nggak perlu rebutan. Semua banyak, tinggal makan domba-domba itu. Damailah mereka.
Jadi padang rumput ini pun di situ ada yang spesial, dan mereka setelah kenyang mereka bisa duduk berbaring. Ada hembusan angin sepoi-sepoi, nyaman dan diberkati. Bagi kita namanya berkat rohani. Berarti Tuhan menyediakan semuanya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, tanpa kekurangan. Itulah makna akulah pintu. Yang intinya adalah, coba kita lihat. Lanjut, apa pesan utama nats ini? Lanjut, kita harus tergembala dengan baik. Yesus menggembalakan kita. Di dunia ini kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tergembala dengan baik, yang tertanam di gereja dengan baik. Kalaupun ada sekarang gereja 5 menit, gereja setengah jam, gereja 1 jam, gereja 1,5 jam, usah pedulikanlah. Kau boleh jajan di sana, tapi jangan jajan terus, sakit nanti. Makanlah di rumahmu, makanlah masakan ayahmu, makanlah masakan ibumu. Mereka sudah tahu ukuranmu, engkau akan sehat. Jajan boleh? Boleh, tapi jajan yang benar. King Me adalah tempatmu. Apakah kau boleh jajan tempat lain? Iya, setelah kau makan di rumahmu. Gimana? Boleh kan? Ini gak dipahami orang. Gak ada urapan di King Me. Siapa bilang? Aku di sana aja lah. Nggak gitu. Tapi perlu jajan, perlu juga jajan supaya laku dagangan orang. Nanti expired kan, enak kan? Maka apa? Harus tergembala. Harus tergembala. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Gak ada yang hilang. Tapi coba nggak tergembala. Coba lihat, kalau apa B1 atau B1 guguk tuh, kalau di rumah dia dirantai, nggak hilang dia. Coba kalau liar, diambil itu. Kalau kau dan saya menjadi domba yang liar, aduh, nanti kita dibunuh orang, dijual orang. Tapi kalau kau domba, saya pernah pergi ke Israel itu, di daerah Misri itu, apa itu? Ada namanya anjing. Ada anjing kaya, ada anjing miskin. Kalau anjing kaya itu dia tinggal di rumah tuannya, ada yang pelihara. Tapi kalau anjing miskin dia tidur di atas mobil itu, besar-besar sekali. Saya udah jalan, saya balik lagi, besar sekali kan begitu. Nah saudaraku, dia akan kedinginan, dia akan kepanasan, dia akan makan makanan yang kotor. Beda dengan yang tergembala, beda dengan yang terpelihara. Dia akan makan yang sehat, seperti apa yang dimakan oleh tuannya. Bahkan tuannya akan pergi memberi makanannya ke pet shop. Kalau dia punya kucing kan, kucing bagus di rumah kan dibeli itu makan dari toko. Tapi kalau kucing liar, mana dibeli, malah diusir itu. Tapi kalau kucing terpelihara, malam pun diajak tidur bersama. Walaupun kadang-kadang mendatangkan bengek dan sesak nafas, tapi demi yang kau dengar. Kan Tuhan juga begitu. Tuhan kan juga seringkali sesak nafas kesal lihat kita kan. Iya kan? Sampai Allah pernah berkata, aku menyesal menciptakan manusia itu. Tapi sudahlah, kita lewatkan. Inilah hidup kita ini. Lanjut apanya? Yesus adalah gembala kita. Gimana lagunya itu? Coba dulu 1, 2, 3. Oke, mari pemain musik maju ke depan. Kita menyanyikan itu. Satu lagi, satu slide lagi. Mari maju. Pemusik. Jadi semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala fasilitas dan damai sejahtera oleh iman, sehingga kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kekuatan Roh masuk waktu. Tuhan adalah gembala kita. Artinya kita harus bergembala. Oleh karena itu saya yakin dan percaya, maka tema Gereja King Me tahun 2024 menjadi serupa dengan Kristus pasti tergenapi. Karena
karena tergembara dengan baik. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ayo. Kami